Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para mahasiswa sekalian dan para peserta perkuliahan pada modul ke-6 ini. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya dan salawat dan salam kita sembunyikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, eh, modul ke-6, pembahasan kita adalah tentang etos kerja. Bagi kita sebagai umat Islam tentunya punya kewajiban untuk melakukan yang namanya bekerja untuk kebutuhan kita secara sendiri, individu ataupun kebutuhan pada orang lain. Tentunya di sana ada keluarga kita dan sebagainya. Dalam kaitan ini, bab 6 atau modul 6 ini kita akan membahas bagaimana tentang kerja di dalam Islam sendiri. Ya, bekerja adalah kewajiban setiap kaum muslim, sebab dengan bekerja setiap muslim akan mengaktualisasikan kemuslimannya sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan mulia di atas dunia. Setiap manusia bekerja dengan baik, maka ia sudah lakukan suatu ibadah kepada Allah. Dan pekerjaan baik yang dilakukan muslim karena Allah, berarti ia sudah lakukan kebaikan di sabilillah atau jihad di jalan Allah. Sebuah jihad tentu memerlukan motivasi, dan motivasi membutuhkan satu pandangan hidup yang jelas dalam memandang sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan etos dan etos kerja. Tak muslim harus selalu dilandasi oleh Al-Quran sebagai petunjuk bagi setiap mustaqim, orang-orang yang bertakwa. Dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, seorang muslim akan menorehkan etos kerjanya dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat. Etos kerja adalah pandangan bagaimana melakukan kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil atau mencapai kesuksesan. Bekerja di dunia bagi umat Islam merupakan bekal di akhirat kelak, mencapai kesuksesan kehidupan di surga, dan akhirat kelak merupakan tujuan dan impian kesuksesan setiap muslim. Kesuksesan di akhirat tidak terlepas dari keberhasilan amal ibadah dan bekerja baik mungkin selama di dunia, yang sesuai aturan Allah dan Rasul. Islam tidak menghendaki kaum muslimin menjadi orang yang malas. Pandangan Islam tentang etos kerja ini, tentu bekerja adalah kewajiban dalam hidup kita. Kerja dapat bermanfaat secara pribadi maupun bermasyarakat. Kata yang diperoleh dari bekerja dapat menggunakan buat amal dan membantu masyarakat. Allah tidak menurunkan rezeki dari langit. Namun dimulai upaya manusia dalam bekerja. Islam membenci kemalasan sebagai masyarakat yang dapat melakukan kemampuan fisik dan pikiran. Kebidaan harta karena menganggur menjadi beban orang lain. Dan tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Jadi di sini bagaimana kita seorang muslim harus bekerja dengan kuat tenaga kita, yang kemudian kita mampu juga hasil dari pekerjaan itu untuk berbagi kepada orang lain. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya bahwa seorang muslim yang mampu berbagi kepada muslim yang lainnya itu lebih mulia dibanding mereka yang meminta-minta. Kemudian ada 7 etos kerja di dalam Islam ini, yaitu kerja itu harus ikhlas, bekerja itu harus tuntas, bekerja itu harus jujur, bekerja itu dengan ilmu, bekerja itu sebagai pelayanan, bekerja itu adalah
bekerja dengan keras, bekerja ada dengan kelompok, bekerja dengan sampai tuntas. Jadi segala sesuatu yang akan kita lakukan itu harus berdasarkan ketuntasan, bukan berdasarkan seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi apabila kerjaan itu tidak berkualitas atau tidak memberikan nilai positif, maka menjadi sia-siaan dari kita semua. Jadi pekerjaan itu dituntaskan dan diselesaikan dengan baik. Bekerja itu dengan ikhlas. Segala amal perbuatan yang kita lakukan ini harus didasarkan akan keikhlasan. Apabila kerjaan itu dilakukan tanpa ada keikhlasan, misalkan karena manusia atau keterpaksaan, maka hanya akan sia-sia saja. Karena dalam Islam itu ibadah, karena ibadah kerja adalah ibadah, maka ibadah supaya punya manfaat bermakna lakukan dengan keikhlasan kita kepada Allah. Kemudian bekerja itu dengan jujur. Nah, inilah yang penting. Bagaimana seorang muslim harus mempunyai kejujuran dalam ibadah, kejujuran dalam bekerja. Lebih-lebih, misalkan kita mendapatkan kedudukan di suatu pekerjaan tertentu, dibutuhkan kejujuran bagi kita sebagai orang yang bisa memberikan panutan bagi kita semuanya. Kemudian, selain kerja itu ada jujur, maka bekerja itu menggunakan teknologi. Pekerjaan yang dilakukan dengan cara manual tentu hasilnya tidak maksimal dibanding dengan pekerjaan secara teknologi. Tentu pekerjaan dengan teknologi akan memberikan dampak yang besar, misalkan hasilnya bagus, hasilnya cepat, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian bekerja itu adalah kelompok. Jadi pekerjaan yang kita lakukan itu bukan pekerjaan secara individu, tapi bagaimana juga ada kerja kelompok yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok. Dan sekalian itu beberapa pengantar pada mata kuliah agama Islam yang pembahasannya tentang etos kerja. Atas nama dosen, mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.